Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan seluruh nikmat yang kita butuhkan dalam hidup kita, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita mungkin dari satu sisi menarik, bagi sebagian lain ini mencemaskan, khususnya bagi ibu-ibu, kecuali mereka yang kuat imannya. Bahkan ini tema yang sangat dinanti. Kalau sepulangnya dari sini mungkin dia bisa mencarikan buat suaminya, insyaallah. Yaitu poligami, kebencian wanita terhadap syariat Islam. Berbicara poligami, ini sama halnya berbicara tentang kebutuhan kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa secara fitrah manusia butuh dengan poligami itu, laki-laki maupun perempuan. Walaupun dalam kondisi tertentu, terkadang orang tidak mau dipoligami. Tapi dalam kondisi yang lain, bahkan berharap ada yang mempoligami. Sambil contoh kasus. 2006 ada seorang ibu umroh bersama kami. Saat itu beliau betapa risau dan gelisah setelah sering memohon kepada Allah agar anaknya cepat menikah. Karir melejit, jadi seorang direktur salah satu bank besar. Namun dalam perjodohan tidak semulus karirnya. Dan ibu tuh bilang ke saya, Pak Ustadz, tolong carikan buat anak saya jodoh, walau harus dipoligami. Walau harus dipoligami. Saya tanya ke beliau, Bu, kalau Bapak mau mempoligami ibu, mau apa tidak? Oh, saya nggak mau, itu buat anak saya saja, katanya. Buat anak saya saja. Artinya bahwa secara fitrah dia mau dengan poligami itu. Ini wanita.
Bahkan ada seorang akhwat saat bersama suaminya. Ini saya dapat dari curhatan, kan banyak yang curhat tuh, tentang masalah keluarga. Ketika mau dipoligami, dia tidak mau sama suaminya. Setelah kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, tidak ada yang datang pun kelasnya sudah angkatan 45 ke atas. Di atas 50 tahun, 60 tahun. Akhirnya kemudian dia memilih terpaksa harus dipoligami. Dia sangat membenci poligami secara akal dan nafsunya. Tetapi secara fitrah ternyata dia butuh poligami juga. Bahkan tidak sedikit dari biodata yang masuk ke saya, sampingan saya jodohin orang, jadi biro jodoh. Ada di 3 admin itu kurang lebih 1000-an orang biodata akhwat, ikhwannya sedikit. Setelah saya dapat informasi, ternyata sekarang di dunia ini jumlah laki-laki dibanding wanita 1:8 sampai 1:12. Kalau antum satu aja nggak punya, itu keterlaluan. Artinya sekarang sudah 1:8 sampai 1:12. Bahkan nanti suatu saat itu 1:40 sampai 1:50. Artinya suatu saat poligami adalah kebutuhan. Baik laki maupun perempuan ternyata butuh yang namanya poligami. Hanya tergantung kondisinya barangkali. Bisa kondisi soal yang di mana dia hidup, atau kondisi keimanannya, atau mungkin kena trauma dengan adanya orang poligami gagal, lalu dia khawatir gagal. Banyak sebabnya sebetulnya. Syekh Musa, salah seorang murid seniornya Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang poligami, apa beliau jawab? Bahwa hukum asal nikah di dalam Islam itu adalah at-ta'addud, yaitu poligami itu hukum asalnya, bukan satu. Jadi kabar gembira buat para laki, informasi yang tidak mengenakan bagi akhwat kita. Saya bicara yang hak saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa, di ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan apabila jika kalian takut tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kalian mengawininya, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka kawinilah wanita-wanita lain selain yatim tadi yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, dan apabila kalian takut akan tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja. Aw ma malakat aymanukum,
atau budak-budak yang kalian miliki. Dzalika adana alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Jadi berdasarkan ayat ini, saya bisa mengatakan bahwa hukum asal nikah itu adalah poligami, at-ta'addud. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali menikah apa? 2. Kalau mampu 2. Kemudian 3 atau 4. Kalau tidak bisa berbuat adil, maka kemudian 1. Tapi kata istri ketika bilang saya mau poligami, oh kamu nggak bisa adil. Kayaknya lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak mungkin bisa adil. Sama saya aja kamu nggak adil. Yang namanya adil itu harus ada 2 sisi. Bagaimana kemudian tahu adilnya seorang suami kalau belum pernah dicoba? Maka 2 dulu, kalau nggak bisa adil baru 1. Ya kan? Tapi jangan sembarang poligami, hati-hati. Jangan dijadikan poligami sebagai mainan, prestis, sehingga tanpa mempertimbangkan segala sisinya. Hanya sunnah poligaminya yang diikutin, sementara ya kan kualitas poligaminya yang pernah Rasulullah contohkan itu tidak pernah diperhatikan. Ini juga keliru. Makanya kemudian para wanita trauma kena banyak yang gagal. Umumnya yang gagal itu disebabkan kenapa? Yang pertama karena takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kurang ikhtiar maksimal dari kedua belah pihak, atau kemudian belum siap ilmunya. Karena ada seorang, mohon maaf, saya bukan merendahkan profesinya, beliau tukang dan itu tidak mencukupi kebutuhan anak dan istri pertamanya. Dan saya kenal baik orang ini karena sering menjadi tukang di kita. Istrinya nelpon saya, Pak Ustadz, suami saya nikah lagi. Ya kan? Kerjaannya tukang, gaji tidak seberapa, anak 2 yang besar kebutuhannya kena di pesantren, dia nikah lagi. Dan dia menyuruh istrinya untuk bekerja. Udah disakiti fisiknya, ya kan? Atau psikologinya, hatinya, kemudian disakiti fisiknya. Gak lama kemudian istri yang keduanya nelpon. Saya gak tahu dari mana nomor HP saya. Kata dia diambil dari nomor HP suaminya, dari HP suami. Dan akhirnya istrinya tidak kuat dan memang memenuhi syarat untuk dia khulu gitu. Karena dia tidak memenuhi di antaranya kewajiban dia yang merupakan hak istri, yaitu nafkah zahir yang berupa harta itu. Ya kan? Jadi yang nanggung kebutuhan istrinya adalah istrinya, termasuk kebutuhan anak di sekolah, yang sekolah. Wajar kalau kemudian perempuan dalam kondisi seperti ini tidak mau, padahal aslinya dia mau itu. Tapi lama kelamaan ternyata semakin enak dan dia hanya menghabiskan waktu dengan istri mudanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal ya pernikahan itu adalah at-ta'addud. Dan ini adalah sunnatullah, syariat Allah yang tidak boleh kita tentang. Apalagi yang sudah kenal sunnah. Sunnah itu bukan hanya jenggot, bukan hanya celana jingkrang, bukan hanya kemudian cadar, berpakaian lebar. Betul itu sunnah.
Sunnah Rasulullah SAW adalah menyentuh seluruh dimensi hidup kita. Ya kan? Seluruh dimensi kehidupan kita, di situ ada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau dikaji, 1 kali 24 jam, itu lebih dari 1000 sunnah yang bisa kita lakukan, termasuk ketika kita berumah tangga. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah secara keseluruhan, secara utuh, semampu yang bisa kita lakukan dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, insya Allah apapun kemudian persoalan dalam rumah tangga, termasuk masalah poligami itu, akan bisa teratasi. Ada orang yang poligami karena merasa kaya, karena merasa punya power, istri tidak dihargai, dikira hati bisa dibeli dengan uang. Hati tidak bisa dibeli dengan uang. Hati hanya bisa dibeli setelah iman, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan akhlak yang mulia dari suami terhadap istrinya. Adil bersikap dalam, ya kan, berumah tangga. Kalau dia punya lebih dari 1 istri. Sambil contoh, ada seorang dokter, ini cerita nyata di Indonesia. Dia cerita, saya tidak pernah melihat wajah istrinya, cuma dia cerita. Istri pertamanya cantik, kata dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, Allah berikan saya nikmat. Lalu kemudian yang kedua biasa-biasa saja, namun gadis. Awalnya Masya Allah hampir minta cerai, hampir cerai. Setelah kemudian dia ngaji, alhamdulillah sekarang Pak Ustaz, setelah perjuangan gak lama, hampir 2 tahun dia berjuang, kemudian sekarang mau 1 mobil ngaji berdua, antara madu dan madunya. Madu yang pahit bagi wanita itu madu asli. Kadang kita dipusingkan dengan madu-madu di pinggir jalan kan. Ini asli tidak asli, kalau ditaruh di kulkas katanya apa? Kalau tidak beku berarti itu asli. Saya bilang semua madu itu palsu bagi wanita. Kalau antum mau tahu madu asli, ketika antum bawa ke rumah, istri marah-marah sampai minta cerai, pastikan madu yang antum bawa asli. Itu madu asli. Ya kan? Jadi poligami itu di samping adalah sunnatullah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, juga fitrah, kebutuhan fitrah manusia, laki-laki maupun perempuan. Hanya saja yang menghalangi, ya kan, seseorang, khususnya bagi wanita itu, untuk menerima poligami itu karena masalah apa? Nafsu dan akal pikiran yang menghantuinya. Kalau kita terapkan khususnya bagi wanita ini, sunnah sebagaimana Rasulullah contohkan, ya kan, seluruh sunnah secara kafah, insya Allah masalah dalam poligami itu akan selesai. Imam Ahmad menjelaskan kepada kita cara mengamalkan sunnah ini secara umum, baik berkaitan dengan ibadah atau muamalah, atau berkaitan secara khusus dengan poligami. Apa kata beliau? As-sunnatu la tudraku bil uqul walal ahwa wa innama yudraku bil ittiba wa tarkul hawa. Sunnah itu tidak didapatkan dengan kecerdasan akal manusia, dan tidak pula dengan hawa nafsu. Ini berlaku bagi kita laki-laki dan perempuan. Tetapi sunnah itu hanya didapatkan dengan apa? Ittiba, dan meninggalkan hawa nafsu itu. Terkait dengan ibadah secara umum misalkan,
Di bulan Rajab ada orang puasa. Kalau memang sunnahnya di bulan Rajab itu puasa, tinggal puasa apa? Rasulullah puasa di bulan Rajab, sebagaimana hadis dari Imam Muslim, Ahmad, Abu Awana, Baihaqi, ya kan, dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, beliau menjawab, karena Nabi SAW yasum hatta nakula la yubtir wa yubtiru hatta nakula la yasum. Adalah Nabi SAW puasa di bulan Rajab, ya kan? Saking seringnya sampai kami duga beliau tidak meninggalkannya. Terkadang beliau jarang melakukannya, sampai kami duga beliau apa? Tidak melakukannya. Lalu kemudian diterjemahkan oleh akal manusia puasa ini dengan ada yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, 1 sampai tanggal 10, 1 kemudian tanggal 15 secara berurutan. Ketika ada peran akal dalam penerapan suatu sunnah, maka amal itu tertolak, tidak sempurna dalam ittiba sunnah Rasulullah, maka amal itu tertolak. Apalagi hadis terkait dengan ini adalah palsu atas Rasulullah SAW, riwayat Imam Tabrani, kena terkait dengan seorang Utsman bin Matu As-Saibani, pemalsu hadis, kata Ibnu Hibban. Begitu pula dalam poligami, ya kan? Kalau kita hanya mengedepankan nafsu kita, akal pikiran kita, menafikan rambu-rambu agama, maka hasilnya tidak semulus yang kita bayangkan. Berapa banyak kemudian orang yang poligami dari hasil berbohong, ya apa tidak? Disimpan rapat-rapat itu, akhirnya dia banyak berbohong karenanya. Padahal kalau terus terang kan gak ada masalah. Karena memang dalam Islam tidak ada syarat dalam poligami itu harus izin. Namun secara etika ngasih tahu. Kalau marah tinggal minta maaf. Kalau boleh saya istilahkan, tidak ada syarat izin, ya kan? Namun syaratnya minta maaf, itu pun kalau ketahuan. Kan begitu. Kalau menetapkan izin itu artinya kita sudah menyelisih syariat, karena dalam Islam tidak ada harus izin. Enggak ada syarat izin. Yang menetapkan itu adalah undang-undang negara kita. Ya kan? Undang-undang negara kita yang menetapkan itu. Jadi jangan awali poligami itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sebab akibatnya jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan beberapa banyak kemudian orang yang memang jujur dari awal, ikhlas karena Allah, memang yang namanya ria konflik rumah tangga, dia kena poligami itu pasti ada. Jangankan kelas kita, Rasulullah SAW saja ketika ingin meminang Ummu Salamah, Aisyah kan cemberut, Hafsah juga sama. Apalagi setelah tahu Ummu Salamah itu Masya Allah cantiknya luar biasa, masih ada bekas-bekas cantik beliau walaupun sudah dimakan usia. Cantik banget katanya. Ummu Salamah pada saat itu dia cemburuan, lalu Rasulullah doakan supaya dihilangkan rasa cemburu darinya. Itu sekelas istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cemburu itu suatu hal yang wajar. Itu manusiawi. Tapi jangan diawali dengan apa tadi? Bermaksiat, mulai dari perkenalannya. Bahkan ada akhwat yang dipoligami terlantar. Ini di Jakarta. Sebulan yang lalu nelpon saya. Saya nggak kenal orang itu. Cuma dia nelpon. Gimana menurut Ustaz? Saya dinikahi oleh seorang. Istri pertamanya tidak tahu. Nafkah lahir saya dapat. Rumah dapat. Uang dapat. Tapi nafkah batin saya nggak dapat.
semau dia, ketemu siang-siang. Ini disembunyikan betul sama dia gitu. Saya tersiksa batin saya dengan ini, sama dengan tidak menikah. Sampai dia berkata, lebih baik saya tidak menikah kalau tahu seperti ini, kata dia. Ya nggak boleh juga begitu gitu kan. Anda harus katakan secara tegas sama suami Anda minta hak Anda, paling tidak masalah bilangan hari itu. Ya kan? Kalau misalkan Anda dapat jatah, kan 3, 4, kan 7 hari ya. Kan baru 2 ya suami istri. Istrinya 2. Ya kan, kadang 4 di Anda, kadang 3 di dia, atau sebaliknya. Katakanlah Anda gugurkan hak Anda menjadi 1 dulu, kira-kira seperti itu. Ya, untuk mengawali supaya kondusif kan. Itu tidak masalah sepanjang perempuannya yang menggugurkan haknya. Karena itu hak dia, kewajiban suami. Ya kan? Bahkan ada yang didatangin, Masya Allah, ketika dia pergi ke Jakarta saja, karena orang luar yang menikah. Ada yang seperti itu. Jadi perempuan juga, walaupun, ini mohon maaf akhwat sekalian, walaupun Anda dalam kondisi terdesak pengen nikah, mungkin gadis kena usia udah tua di atas 40 sampai 50 tahun, atau yang sudah janda, jangan kemudian terburu-buru, harus cari tahu dulu siapa orang ini. Harus cari tahu, karena nikah itu bukan untuk main-main, bukan untuk hanya memuaskan nafsu birahi kita. Tapi nikah itu untuk dunia akhirat kita. Karena salah satu tujuan dari pernikahan itu apa? Menjaga agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang yang beriman, selamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Bagaimana kemudian diselamatkan? Ya kan, agama orang ini tidak pernah tinggal bareng, ketemu cuma sejam 2 jam. Yang dibutuhkan wanita bukan hanya itu, kasih sayang sebagaimana Anda berikan kepada istri yang pertama. Ya kan? Kita harus perhatikan itu. Maka wajar kalau kemudian ketika maksiat dilakukan di saat pernikahan dilangsungkan atau poligami sedang berlangsung, ya kan? Maka tidak lahir dari pernikahan itu kecuali konflik-konflik, ya kan? Yang saling memudaratkan satu sama lainnya. Apalagi kalau terjadi misalkan qadarullah hamil, punya anak, antum kemudian mau tetap bersembunyi dari kenyataan itu. Ini awal masalah yang ada dalam poligami itu, sehingga kemudian wanita lain yang melihatnya trauma, takut. Bahkan ada gadis yang takut menikah, dia WA saya, Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan trauma? Saya gadis usia 26 tahun, tapi saya takut menikah. Banyak orang yang mau ke dia. Saya bilang, kenapa? Karena banyak konflik keluarga yang saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Di keluarganya, tetangganya, temannya, kata dia, saya trauma. Saya bilang, bisa jadi musibah yang menimpa saudara Anda, mungkin keluarga Anda, mungkin orang tua Anda, belum tentu menimpa Anda. Karena kita menjalani hidup sesuai dengan takdir kita masing-masing. Ya apa tidak? Berapa banyak kemudian orang yang Masya Allah begitu susah sebelumnya, bahagia setelah pisah, ada juga. Ada akhwat yang dicerai suaminya karena dia miskin. Kemudian ada ikhwan yang digugat cerai oleh suaminya karena dia miskin. Qadarullah, miskin sama miskin terhinakanlah dalam tanda kutip di dunianya. Dia menikah, mereka bekerja bareng-bareng dan menjelma sekarang menjadi orang kaya. Tidak mustahil itu terjadi, ya kan? Tidak mustahil itu terjadi. Ada orang yang berbahagia dengan berpoligami. Ada kemudian yang juga menderita karenanya. Tinggal kita lihat, bisa jadi keduanya itu ada yang terbaik buat keduanya. Bisa jadi keduanya itu terbaik buat keduanya. Yang bahagia ini dengan dikasih apa? Kebahagiaan, rukun, damai, bisa hidup barangkali berdekatan, berdampingan, jalan bersama,
melayani suami bersama, ada yang seperti itu. Ya kan? Itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, tentu setelah usaha maksimal. Atau yang dikasih musibah dengan setelah menikah, Masya Allah, seakan-akan rumah tangga itu, ya kan, perang antara Irak dan Iran dulu. Setiap hari ada piring terbang dan seterusnya. Itu ada ujian keimanan. Ya kan? Yang bahagia itu ujian keimanan. Yang menderita juga ujian keimanan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita tanpa ujian. Di dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yubtarun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji? Dan ujian Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbentuk kebaikan, bisa berbentuk keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Selama kedua keluarga, katakanlah dalam tanda kutip, yang belum bahagia dengan yang bahagia, konsisten dengan sunnah Rasulullah SAW, pastikan apa yang mereka alami dalam rumah tangga setelah poligami itu adalah ujian keimanan bagi mereka. Yang bahagia itu ujian keimanan. Mungkin yang nampak zahirnya kesannya Masya Allah bahagia banget. Mungkin yang ada di dalam hatinya, ya kan, kita tidak tahu. Ada orang Masya Allah seperti tidak ada musibah. Saya punya jamaah Masya Allah, orangnya saya tahu baik, pengusaha yang jatuh miskin, gak pernah menampakkan kesedihan di wajahnya. Walaupun sekarang sedang menderita, orang berpikir dia selalu apa? Orang kaya yang serba berkecukupan. Dan karena saya tahu, karena dia berjuang ke kita, nampaknya Masya Allah, ya kan, seperti orang bahagia. Lahirnya sebetulnya dia menjerit, yang tidak diketahui oleh orang. Bisa jadi orang yang nampak bahagia itu, ya kan, aslinya dia sebetulnya ada sisi lain, ujian yang mereka berat hadapi bersama. Sementara mungkin ini yang kelihatan nampak menderita, bisa jadi bahagia dari sisi lain. Mungkin dilimpahkan harta yang melimpah ruah di tengah, ya kan, problem rumah tangga yang mereka hadapi. Itu tidak mustahil. Inilah hidup. Selalu dua sisi, ada senang, ada sedih, ya kan? Ada bahagia, ada kemelaratan, ada kaya, ada miskin, ada laki, ada selalu ada dua sisi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berjanji kemudahan bagi kita untuk seumur hidup kita. Tapi Allah katakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah. Saya yakin sesulit apapun hidup dalam rumah tangga, pasti ada saat-saat kita berbahagia, ada saat kita senang. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau orang merasakan saya tidak pernah merasakan bahagia bersama dia, dusta. Sebab Allah katakan inna ma'al usri yusra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa sebab, ya kan, dibutuhkan poligami itu. Di samping yang telah disebutkan tadi, pertama karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa memang fitrah manusia laki maupun perempuan dalam kondisi tertentu sangat membutuhkan yang namanya apa? Poligami. Kemudian yang ketiga, tidak seimbangnya apa? Populasi pertumbuhan penduduk sekarang ini. Saya dengar wallahu ta'ala, saya belum bisa memastikan, ya kan, informasi yang saya dapatkan bahwa di Indonesia pun sekarang sudah 1:6. 1:6. Ya kan, anak saya saja 2 laki, 4 perempuan. Iya kan? 2 laki, 4 perempuan. Bahkan kakak saya juga sama. Anak perempuan jumlahnya lebih banyak dibanding
laki-laki. Belum lagi kemudian disebabkan oleh musibah. Ya kan? Kan umumnya yang kerja keras dalam Islam adalah laki-laki. Risiko kematian itu tinggi bagi laki-laki. Wajar ketika jumlah laki-laki itu lebih sedikit dibanding perempuan. Di samping kemudian ketahanan tubuh, ini penelitian secara ilmiah, bahwa wanita itu jauh lebih kuat bertahan hidup dibanding laki-laki. Maka lebih banyak janda dibanding duda. Bahkan terkadang istri tanpa sadar menyuruh suaminya mati. Coba ketika mau ganti gas saja, ya kan, suami di luar diteriakin, "Mas, gas mati." Ditelepon kan, "Tolong pasangin, takut meledak." Emang kalau kemudian itu meledak, suami yang masang nggak mati suaminya? Terkadang istri juga yang nyuruh suami mati. Coba yang masang listrik ketika mati siapa? Suami apa istri? Suami. Kenapa? Kata istri, "Saya takut jatuh." Emang suami nggak bisa jatuh dari atas? Kadang istri itu tega. Ini kan tanpa disadari oleh kita. Ketika mati janda, ya apa tidak? Apakah kemudian kita bertahan hidup sendirian? Mungkin di awal iya. Ada, saya banyak contoh kasus nyata ini, bukan fiktif cerita itu. Ada seorang ikhwan, juga ada seorang akhwat. Seorang ikhwan saking cintanya sama istrinya, karena dihafal Quran. Istrinya hafal Quran 15 juz. Qadarullah nggak punya anak. Mau poligami pun beliau tidak berani asalnya. Saking sayang sama istri. Perhatiannya luar biasa. Disuruh poligami sama istri dia nggak mau. Saking sayang, begitu nikah, begitu istrinya sakit. Saya di Mekah 2 tahun lalu. Dia telepon saya, "Pak Ustadz, tolong doain istri saya. Sekarang sudah koma." Saya bilang, belum titik. 3 hari kemudian meninggal. 3 hari kemudian meninggal. Dan beliau bilang ke saya, "Pak Ustadz, saya sedih." Dia bilang gitu kan, "Antum cari aja lagi." Aduh, tidak semudah itu. Kayaknya saya gak mau nikah lagi, kata dia. Sulit melupakan kenangan manis bersama istri saya ini. Orangnya Masya Allah soleha banget. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian telepon lagi saya setelah saya di Indonesia, "Pak Ustadz, kayaknya nggak enak juga ya sendirian itu." Baru berapa? Seminggu. Udah berarti 11 hari. 11 hari kemudian, kan 3 hari tambah 7 hari. 10 hari. 10 sampai 11 hari lah. Nggak enak sendirian, kata dia. Inilah barangkali, mencarilah pembenaran dia. Inilah barangkali kenapa hikmahnya laki-laki itu nggak pakai masa iddah. Ternyata kita tidak lebih sabar dari wanita. Wanita itu lebih sabar dari kita. Dia bisa bertahan 4 bulan 10 hari. Laki-laki tuh 10 hari aja. Walaupun janji hidup semati dengan istri, kemudian minta carikan lagi. Tapi karena dia orang saleh, Allah kirim wanita yang lebih baik insya Allah dari istri yang pertama dari segala sisi. Dia hafal, kalau istri pertama hafal 15 juz, istri yang berikutnya 30 juz. Yang pertama usia 30-an tahun, yang kedua ini 21 tahun. Ya kan? Baru 2 ya. Yang ketiga, yang pertama Indonesia, yang kedua keturunan Turki. Ketika dia nador, "Pak Ustadz, kayaknya nggak sekupu dengan saya, terlalu cantik." Saya candian dia, "Kalau kamu nggak mau, saya yang maju." Stok begini kan susah. Turki masalahnya. Iya kan? Dan wanita ini tidak matre, tidak mau dirayakan. Artinya dibuat walimah besar dia nggak mau. Cukup beberapa orang undang, kata bilang itu. Dan berikutnya apa yang terjadi?
Setelah nikah dia bilang apa? Bang, cari istri lagi buat teman saya, tapi usianya harus lebih tua dari saya, 25 tahun kata dia. Namun harus hafal Quran 30 juz. Kan abang gak hafal Quran, biar dia murojaah bersama saya di rumah, abang bisa bisnis tenang di luar. Tuh, stok kayak gini tuh langka memang, limited edition, ya kan? Kenapa? Karena kesalehan dia, masya Allah, dia jaga betul, dia pelihara betul, Allah ganti, masya Allah, lebih dari yang dia duga. Ya seperti Ummu Salamah dulu, ya kan? Ketika beliau bersedih meninggal Abu Salamah, orang yang dianggap paling baik setelah Rasulullah pada saat itu oleh beliau. Ketika meninggal, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada yang bisa menikah yang lebih baik dari Abu Salamah. Dia pikir itu mungkin Abu Bakar, Omar dan yang lain kan. Ternyata yang menikah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena bisa jadi, ya kan, seorang akhwat atau ikhwan mendapatkan lebih baik setelah meninggal pasangannya. Tidak mustahil itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jumlah yang berbeda itu, ya kan, yang menyebabkan apa? Poligami sebagai kebutuhan. Bisa jadi itu keluarga kita yang butuh. Makanya kita jangan terlalu egois. Jangan seperti ibu tadi, buat anaknya boleh poligami, buat dirinya tidak. Ya kan? Saya yakin ibunya kalau anaknya mungkin masih muda, dia gak mau juga poligami. Tapi dalam kondisi tertentu, ini bicara fitrah. Bicara fitrah, bukan lagi akal, bukan lagi perasaan yang dipakai. Tapi daripada kemudian gak nikah, ini udah bicara fitrah. Mendingan nikah walaupun harus dipoligami. Atau sebagaimana akhwat tadi, setelah dicerai oleh suaminya, tadi gak mau poligami, ternyata dia dipoligami. Itu udah bicara fitrah. Ini artinya poligami itu merupakan kebutuhan manusia yang tidak boleh kita tentang. Kemudian yang kedua, yang keempat ya, yang keempat, terkadang ada laki-laki yang punya libido tinggi, tidak cukup hanya satu istri. Ketika saya ngisi pengajian di Blok M, di salah satu kesempatannya ada seorang mahasiswa bilang ke saya, Pak Ustadz, kenapa ya saya tidak bisa ngelihat wanita cantik, kata dia. Kalau saya ngelihat wanita cantik sekilas saja, itu langsung keluar mani. Saya bilang, mani apa mati? Mani, dia bilang gitu. Hah? Anda potensi istri 4. Artinya nafsunya besar. Bahkan juga saya tanya tukang tadi yang nikahnya lebih dari satu itu, dia sadar betul saya nggak mampu, Ustaz. Tapi istri saya secara seksual tidak memuaskan saya, kata dia. Maka saya harus, jadi nggak boleh ada jeda kayaknya gitu. Mungkin istrinya kan ada wanita yang haidnya 2 kali dalam sebulan. Bayangkan kalau 9 hari, 9 hari, 18, berarti 12 hari doang tuh perainya. Ada kondisi seperti itu, sementara suami libidonya tinggi. Daripada maksiat terjadi perbuatan zina dan seterusnya, dia terpaksa kemudian harus menikah kembali. Walaupun dengan puasa, ada yang dengan puasa, saya suruh ikhwan ini suruh puasa, anak puasa Ustaz. Tapi memang qadar Allah, saya nggak tahu gimana, saya juga nggak tahu, memang fitrah saya begini, dia bilang gitu. Orang semacam ini sepertinya tidak cukup hanya satu. Tapi masalah itu kalau ada pada perempuan. Dulu ada teman istri, saya tahu jadi cerita istri saya. Ini tukang kawin. Dia tukang kawin. Jadi hunting laki-laki. Ya kan? Enggak puas, cerai. Enggak puas, cerai gitu. Ada yang begitu. Ya kan? Padahal Masya Allah akhwatnya bercadar. Pernah ke rumah saya bercadar akhwat. Tapi saya nggak pernah tahu dan nggak pernah komunikasi sama dia.
Kata istri saya, ini orang tukang kawin katanya. Kenapa? Kayaknya nafsunya gede banget. Ada yang semacam itu, naudzubillah. Ya kan? Bisa jadi juga mungkin kecilnya tidak disunat. Walaupun sunat bagi wanita itu adalah sunnah, ini pendapat yang rajih. Sebaiknya disunat itu untuk mengurangi apa? Nafsu tersebut. Itu salah satunya, tapi tidak boleh dipotong klitoris secara keseluruhan, karena itu menghilangkan kenikmatan pada saat berhubungan. Dan itu untuk bisa mengurangi kan. Sebab katanya kalau lebih dari yang semestinya, itu yang menyebabkan apa? Terpancing syahwat itu. Dan kalau setiap hari seperti itu, dan itu bisa, ya kan, kalau tidak tahan, kalau dia belum menikah, bisa jadi terjerumus pada kemaksiatan, apalagi misalkan diawali dengan pacaran dan seterusnya, bisa jadi sebab dia berzina itu. Naudzubillah, mudah-mudahan anak kita, saudari kita, istri kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Ya kan? Nah, dalam kondisi di bodoh tinggi seperti ini, mau tidak mau, ya kan, harus kemudian apa? Poligami. Ada kebutuhan bagi seorang laki-laki dalam kondisi seperti itu. Ya kan? Ya, termasuk sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Kan istrinya juga lebih dari satu kan. Dan beliau termasuk orang yang punya libido tinggi. Ada hadis dari sahabat mulia Miqdad. Ali pernah bertanya tentang hukum madi itu. Apa kata beliau? Ana rajulun madza fastahyaitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam limakani Fatimah minhu. Saya adalah orang yang gampang keluar madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar kena terangsang, gampang terangsang. Dan ini tidak akan mungkin kecuali orang yang punya syahwatnya besar. Dan aku malu menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW karena kedudukan Fatimah, kata sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Dan beliau merintahkan sahabat mulia Miqdad untuk menanyakan hukumnya. Saat itu Rasulullah berkata kepadanya, ya kan, iksil dzakaraka thumma tawadda wudu'aka lis-shalah. Cuci kemaluanmu dan wudulah seperti wudumu untuk salat. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata itu poligami, termasuk kemudian sahabat mulia Abu Bakar, Omar, semua rata-rata poligami. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini khususan buat beliau, istrinya berapa? 15. Yang digauli 13, ya kan? Yang sampai meninggal bersama beliau 9. Ini riwayat Imam Bukhari. Di sahabat mulia Anas bin Malik. Ada yang diceraikan itu, yang tidak digauli, seingat saya Umrah binti Nu'man, karena sombongnya. Di saat Rasulullah ingin mendekat kepada beliau, ya kan? Beliau tidak mau, karena beliau, seingat saya, anak orang terpandang. Dia tidak tahu kalau Rasulullah SAW itu adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Rasulullah hadiahkan gaun yang bagus dan diceraikan pada saat itu. Itu belum digauli sama beliau. Jadi 15. Itu khususan bagi Rasulullah SAW. Tapi bagi umatnya itu hanya berlaku 4. Ya kan? Sebab ada tadi di samping firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nisa ayat 3. Ya, penafsiran yang benar jumhurul ulama, ya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa bagi laki-laki muslim hanya boleh menikahi apa? Atau menyatukan perempuan dalam satu pernikahan itu 4 orang. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau dalam pandangan Syiah boleh lebih dari 4, bahkan ada yang 9, ada yang lebih itu, bahkan ada yang tidak terbatas. Ada yang memahami dengan ayat yang sama. Kata mereka 2 ditambah 3 jadi 5, tambah 4 jadi 9. Ini penafsiran gila. Ya kan? Ya, tapi kita mengikuti pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nikah tidak boleh lebih dari 4. Sebab ada beberapa kasus di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam, dia punya istri 10, seperti Ghailan, ya kan? Ghailan Ats-Tsaqafi
itu punya istri 10. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW berkata kepadanya, ikhtar minhunna arba'ah, pilih 4 orang dari 10 ini, selebihnya suruh ceraikan. Termasuk kemudian Al-Harith, ya kan, Al-Harith Al-Asdi punya istri seingat saya 8. Rasulullah juga mengatakan hal yang sama kepada beliau. Yang pertama tadi riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Abu Daud. Rasulullah memerintahkan kepada dia untuk menceraikan 4 dan menahan 4 orang. Ini dalil pengkhusus, ya kan, yang bisa kita jadikan pijakan. Kalau ulama-ulama terdahulu juga menggunakan hal yang sama dalam membatasi jumlah poligami itu. Bagi seorang tidak boleh lebih dari 4. Kalau menikahnya mas silahkan saja, mau 10 silahkan, mau 15 kali kan begitu, selama yang satu misalkan cerai nikah lagi misalkan seperti itu. Kan ada yang seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai kemudian kita menceraikan itu dengan zalim atau kena ingin tester gonta-ganti perempuan. Sebab hadis Nabi SAW mengatakan, la'anallahu dzawaqina minar rijal wadz-dzawaqati minan nisa. Atau kama qala hadis Rasulullah. Sehingga saya ini hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala melaknat tester, tukang kawin dari laki-laki dan tukang kawin dari perempuan. Hati-hati. Kasih tahu kepada saudara atau teman atau orang kita kenal yang tukang kawin. Ya kan? Jangan sampai demikian. Jangan sampai, kecuali barangkali dalam kondisi tertentu, ya kan, untuk menyatukan satu wilayah, atau misalkan di situ banyak orang kafir gitu kan, dinikahi perempuannya, masuk Islam, punya anak, dipenuhi kebutuhannya, nikah lagi, yang cerai ini nikah lagi, yang penting yang utuh bersama dia 4. Boleh nggak dalam kondisi itu? Dalam kondisi seperti itu, insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Karena tujuannya adalah supaya lahir dari mereka apa? Orang-orang Islam, sepanjang kebutuhannya dipenuhi, sebagaimana dilakukan King Abdul Aziz, menikahi kabilah-kabilah kan, punya anak 1, kemudian ada yang pisah kan? Dan seperti itu, supaya menyatukan kabilah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya kan persatukan Saudi sampai sekarang sebagaimana kita ketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negara itu, walaupun sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser ke arah yang sudah menjauh dari ya sunnah Rasulullah SAW, tapi ulama masih kuat di dalamnya. Mudah-mudahan ya kan masih utuh dan relatiflah lebih baik dibanding dengan di dunia lain selain di Saudi Arabia. Tapi kemudian yang kelima, ya kan, yang kelima yaitu alternatif dari perceraian. Kadang ada orang yang berpikir ingin menceraikan, minta cerai gitu kan, kalau poligami misalkan, ketika istrinya sakit. Ada kasus di Cibinong, tepatnya di Bojonggede itu. Seorang akhwat yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Ada masalah dengan kehormatannya. Suaminya awalnya kan selalu berpuasa sampai nggak tahan, saking sayangnya sama istri. Bayangkan 2-3 tahun berpuasa, Daud, kita manusia ya apa tidak? Akhirnya kemudian diskusi dan alhamdulillah ya kan, kemudian poligami. Dan istri pertama tidak diceraikan, dan juga minta kepada istri barunya, alhamdulillah qaddarallah ustadzah, dinikahi oleh beliau. Pada awalnya masya Allah ustadz ini baik. Setelah punya anak, kan yang pertama nggak punya anak itu, dan karena memang nggak bisa berubah badan, tapi alhamdulillah Allah berikan harta yang melimpah kepada mereka sebelum menikahkan begitu dengan yang kedua. Akhirnya kemudian berulah, nggak mau kemudian mobilnya yang pernah ditumpangi yang tua, pengen ini, mulai berulah gitu.
Padahal saya nikah Ustaz dengan dia ini enggak, ya kan? Saya kesian dengan istri yang pertama. Awalnya istrinya curhat, gini-gini, ternyata ya tidak semuanya benar yang disampaikan itu. Saya nggak tahu terakhirnya seperti apa, ya kan? Padahal beliau juga telat nikah, sang ustadzahin, nyunnah, ya kan? Tapi yang namanya hati, sebagaimana Aisyah, kurang apa keimanan beliau? Ya apa tidak? Yang namanya cemburu tetaplah cemburu. Tapi jangan sampai kemudian melanggar rambu-rambu agama karena kecemburuan kita. Insya Allah kesabaran yang dilakukan oleh seorang yang dipoligami, seorang wanita yang dipoligami, itu pahalanya besar. Tidak ada pahala lebih besar daripada kesabaran. Di dalam surah Az-Zumar ayat 10, dalam potongan ayat 10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Mungkin selama ini amal ibadah kita, Masya Allah, mungkin sedikit yang diterima. Andai kata diterima, mungkin pahala kita habis karena lisan dan akhlak kita, karena ada penghapus amal, seperti mencaci maki orang dan seterusnya. Itu penghapus amal. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita dengan poligaminya suami. Dengan sabarnya kita, Allah memberikan pahala tanpa batas, lebih dari ibadah yang kita lakukan. Ya kan? Semakin banyak ujian yang kita terima dan kemudian bersabar, berarti hari-hari dalam kehidupan adalah pahala tanpa batas didapatkan. Kalau sampai tutup usia, insya Allah tidak ada imbalan bagi seorang wanita seperti ini kecuali surga. Maka dalam kondisi seperti ini, poligami tidak bisa dihindari. Bagi seorang laki-laki bisa saja menceraikan istrinya, kan? Yang sakit tadi. Tapi sebagai manusia, dia juga punya apa? Punya hati, nggak tega. Dia berjuang dari nol sampai dia kaya, ya kan? Bersama, hanya tidak beri keturunan dan tidak bisa berhubungan badan, dan istrinya merelakan, masuk apalagi sampai merelakan tuh. Itu jarang-jarang. Dan kemudian menikah lagi, tiba data yang kemudian yang kedua, setelah sekian tahun kemudian merecoki kehidupannya. Saya kira itu tidak adil. Yang tidak adil siapa di sini? Istri atau suaminya? Istri yang keduanya. Ya, dalam kondisi ini sangat dibutuhkan. Daripada kemudian dicerai. Termasuk kemudian ini kena sakit, termasuk yang tidak punya keturunan. Termasuk yang tidak punya keturunan. Katanya secara ilmiah itu perempuan yang tidak punya keturunan bisa dilihat secara umum, mohon maaf ini, dari sisi apa bahasanya, nggak enak nyebutnya, pantat tepos kalau bahasa kita ya. Ya kan? Laki-laki juga bisa dilihat dari itu. Ya kan? Itu kecil kemungkinan katanya punya anak menurut ilmu, tapi bisa jadi ketika Allah menginginkan tidak ada yang mustahil. Sebab ada seorang akhwat yang 11 tahun tidak punya anak, rahim tertutup daging, bukan kista, daging. Mustahil menurut kedokteran itu punya anak. Ya kan? Setelah kemana-mana, kalau diangkat rahimnya, diangkat itu daging, rahimnya juga keangkat. Akhirnya dibiarkan sama dokter. Dan ini tidak berkembang katanya. Apa yang dilakukan? Dia takut suaminya nikah lagi. Sudah ada ancang-ancang untuk menikah. Didukung oleh keluarga besarnya, dia punya harta. Apa yang dilakukan? Dia setiap malam ngadu kepada Allah, bertahajud, baca Quran, berdoa, beristighfar, menyesali seluruh perbuatan dosa yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Qadarullah hamil. Begitu melahirkan, dokter bingung, dari mana sperma ini masuk? Ini kan udah tertutup. Disesar sampai punya anak 3. Memang manusia terkadang ketika gak punya, ngotot pengen punya anak, begitu dikasih berturut-turut, akhirnya kemudian diangkat rahimnya supaya gak cukuplah 3 katanya. Saat saya ketemu itu udah punya anak 3.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ikhtiar maksimal, udah bertahun-tahun, sementara ya kan, kita perlu anak yang meneruskan apa? Perjalanan hidup kita. Kita bakal meninggal, terputus amal kita, maka anaklah kemudian nanti yang akan transfer pahala kepada kita. Maka di sini poligami merupakan sebuah apa? Kebutuhan. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima yang sakit, yang keenam itu yang tidak punya keturunan. Kemudian selanjutnya adalah niat membantu nih. Walaupun ini kurang diterima barangkali oleh para wanita, membantu para janda yang kesulitan karena banyak anak. Kata istrinya kalau mau bantu, bantu aja, nggak mesti nikahin ibunya, kan begitu. Sering kita dengarin, ya kan? Ya apa tidak, Bu? Kenapa harus nikahin emaknya? Mestinya bantu-bantu aja katanya, ya kan? Taib, ada di Jambi seorang berteman baik gitu. Ya kan, istri sama istrinya berteman baik, tetanggaan, punya anak 3, meninggal suaminya, ya kan. Akhirnya kemudian masya Allah istrinya itu mau, bahkan yang nawarin ke suaminya, bang ini kesian masya Allah, ini orang baik, saya tahu dia orang baik, secara pribadi hati saya berat memang untuk dipoligami, tapi ini kan yatim, mudah-mudahan jadi pahala buat saya dan juga buat abang, nikahin dia. Rumahnya berdekatan, ya kan, suaminya alhamdulillah dan menikahinya, dan mereka bahu membahu menjalin hidup dan bahagia alhamdulillah. Apalagi misalkan suami Anda punya harta melimpah ruah, daripada Anda tidak bolehkan dia poligami, lalu dia jajan di mana-mana, siapa yang dosa? Anda secara tidak langsung juga berdosa karena menghalangi suami menikah kembali itu. Apalagi misalkan yang suka pergi kemana? Ke luar negeri. Kadang manusia kalau tidak punya iman itu lebih sesat daripada hewan, kata Allah kan. Balhum adhal. Ya kan? Lebih sesat daripada hewan. Tahun 2010. Kemudian alhamdulillah orang sekarang ini, saya nggak sebutkan nama. Orangnya cukup kaya, keluarga punya maskapai penerbangan, punya diskotik besar, karaoke, di bilangan segitiga emas itu. Sekarang udah ditutup udah lama, setelah dibertobat itu. Awalnya hidupnya cuek, nggak ada rasa cemburu ke suami. Dia pun main laki-laki, dia punya grup menghabiskan harta suami. Apa dia bilang? Yang penting pulang ke rumah utuh Pak Ustaz. Ceweknya, istrinya main laki-laki, suaminya main perempuan. Yang penting pulang ke rumah utuh. Tapi setelah ngerti agama, alhamdulillah, dia berubah. Pak Ustaz, boleh nggak dijual tuh karaoke saya? Tutup. Kalau dijual kan tetap maksiat. Walaupun itu menghasilkan. Alhamdulillah suaminya pun berhenti dari luar negeri dan kerja di Indonesia. Sekarang jenggotnya udah panjang. Ini Masya Allah gitu. Walaupun suaminya tidak nikah lagi, karena sama-sama berubah, alhamdulillah, Masya Allah. Ada kalanya ikhwan itu tidak mau berpoligami. Bukan anti poligami, bukan kena benci poligami tadi. Kenapa? Tapi karena sayangnya sama istrinya. Ada ustadz sudah meninggal sekitar 4 tahun lalu. Istrinya sakit selama 9 tahun. Karena kebaikan ustadz ini, kesalehannya,
Banyak akhwat yang nawarin diri atau yang termasuk saya pernah menawarkan ke beliau. Ya kan? Yang saya tawarkan itu masih umur 34 tahun. Beliau sudah 50-an tahun. Saya siap Pak Ustadz menikah dengan beliau karena saya tahu beliau orangnya soleh. Istrinya saja 9 tahun dipelihara sama dia, dibilang gitu kan. Walaupun gak bisa ngapa-ngapain. Apa jawabannya ke saya? Akhi, terima kasih tawarannya. Walaupun istri saya sekarang, kata dia, kalau saya nikah dia tidak tahu karena dia koma. Tapi hati saya tidak sampai untuk menikahi, menduakan dia. Saya pengen bersama dia selamanya dia. Kan nanti di akhir tetap ketemu sama istri ini, Ustaz. Saya bilang gitu kan, kalau dia meninggal. Tidak, diingatlah masa lalunya ketika dia susah. Saya pernah ketika saya diutus ceramah di Inggris, saya beli sepatu di Blackwood itu udah tahunan sampai belel, nggak pernah minta. Dan tidak pernah merasa risih ketika ada tamu ke rumah. Tamu-tamu dai kita, alhamdulillah. Dia bisa membagi keuangan, nggak pernah saya menegur dia. Itu yang membuat kesalehan dia, yang membuat saya tidak bisa menduakan dia. Walaupun saya tidak ingkar poligami. Kata beliau, ada orang-orang semacam ini, kenapa? Karena kesalehan istrinya. Apakah setiap istri, ya kan, yang tidak mau dipoligami itu kena kesalehannya? Umumnya kan tidak kan? Karena takut apa? Jatah bulanan berkurang. Hari berkurang, padahal di rumah suami diantepin aja kan. Dandannya kalau pergi pengajian di rumah daster 5 hari nggak dicuci dipakai, sehingga suami nggak betah di rumah. Wajar kalau suami pengen yang harum kan begitu. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sayangilah suami Anda. Termasuk suami juga harus sayangi istrinya. Bisa jadi karena sayangnya itu nanti istri menawarin ke kita kan begitu. Sebetulnya suami itu sangat sayang dan sangat cinta sama istri. Poligami itu sebetulnya supaya mengurangi beban istri pertama. Bayangkan 15 tahun bersama, Masya Allah, nyebukin anak-anak udah gede-gede, nggak pernah berhenti. Wallahi akhi, kerjaan wanita di rumah itu jauh lebih berat dibanding yang kita kerjakan di luar. Saya ketika di Mekah dulu, ketika kuliah bersama istri gantian kita, pernah beberapa kali, satu kali 24 jam saya ngurusin anak. Mulai mandiin, nyebokin, masak, nyuci, nyetrika. Saya coba, nggak sanggup. Tidak sanggup. Tapi Masya Allah, istri coba kita lihat di rumah, anak banyak, yang satu nangis sedang makan, sedang masak, sedang ngulek, semua kerjaan dalam satu waktu selesai. Antum nggak akan bisa lakukan itu. Sedang makan, yang satu pipis, yang satu pengen mandi. Biasanya yang nyunahkan anaknya seperti anak tangga itu. 9 tahun nikah, 9 anak. Itu dari istri pertama itu. Itu luar biasa gitu. Tapi ibu luar biasa, istri itu luar biasa. Kondisi fisiknya sepertinya lemah, disitulah kekuatan mereka. Andai kata tugasnya diambil oleh kita, kita nggak bisa. Di Amerika pernah dicoba. Ini kata dosen saya dulu, waktu saya kuliah di IAIN. Pernah dicoba di Amerika, jadi laki-laki ngerjain kerjaan wanita, wanita ngerjain kerjaan laki-laki. Padahal kita tahu, Amerika itu orang, laki-laki perempuan kayaknya sama-sama gitu kan, disetarakan. Yang bisa menggantikan posisi laki-laki, ya kan, itu hanya 2%, begitu pula sebaliknya. Memang Allah ciptakan kita sesuai dengan kodratnya masing-masing. Justru barangkali ketika dengan menikah yang baru itu, suami itu kena saking sayangnya sama istri itu. Udah mah, atau sayang, atau apapun panggilannya, atau Umi, walaupun gak boleh panggil Umi sebetulnya, karena itu bukan ibu Anda. Atau sayang, atau Ummu Fulan, silahkan. Ya kan? Kan kita udah nikah lama, saya melihat Masya Allah, anti begitu capek,
Saya ingin ngeliat anti tersenyum, duduk manis tanpa kerjaan. Lalu yang ngejar-ngejar rumah siapa? Insya Allah nanti ada saudari kamu yang baru. Kira-kira mau nggak ibu-ibu? Kata ibu-ibu, lebih baik capek badan daripada capek hati. Ibu mah pinter, ngeles pinter mereka. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya, kenapa poligami itu dibutuhkan? Adalah karena memperbanyak apa? Supaya memperbanyak jumlah kaum muslimin. Alhamdulillah sekarang di India itu jumlah kaum muslimin India jauh lebih banyak daripada Indonesia. Kenapa dibantai? Karena mereka takut populasi kaum muslimin luar biasa. Seluruh agama termasuk Kristen itu stagnan. Jumlah kaum muslimin sekarang di kisaran 250 ribuan. 250 jutaan. 250 juta. Di Cina jumlah kaum muslimin juga membeludak. Di Eropa bahkan mereka perkirakan yang bisa mengendalikan dunia, ya kan? Setelah kekuasaan yang dikuasai ini hancur, yang bisa mengendalikan hanya Islam. Islam sekarang di Rusia sudah diperhitungkan karena jumlah kaum muslimin banyak. Tidak hasil peperangan, karena hasil pernikahan. Bahkan di Afrika, Masya Allah, jumlah kaum muslimin tidak pernah habis. Kenapa? Karena satu orang istrinya 4, bahkan ada yang punya anak 62 orang. Dari 4 istri 62 orang anaknya. Bayangkan satu orang. Itu hasil poligami. Ada saatnya poligami itu sangat dibutuhkan. Ya apa tidak? Apalagi kita tidak dibatasi. Keluarga berencana, itu berencananya apa? Keluarga besar KB. Itu keluarga besar, bukan keluarga yang dibatasi jumlahnya 2. Jadi keluarga besar. Jadi dalam rangka apa? Memperbanyak anak keturunan kita. Ya kan, di samping supaya jumlah kaum muslimin banyak, kemudian yang berikutnya juga menjadi sebab kita apa? Mendapatkan pahala pasca kematian kita. Bayangkan kalau anak 62 semua soleh, katakanlah 50%-nya soleh, itu Masya Allah pahala yang masuk ke kita berapa? Di samping, dibanding dengan kita punya anak 2 bandel semua. Jadi pertimbangkan sisi apa? Positifnya, jangan lihat negatifnya. Kalau ibu-ibu takut dipoligami karena takut kehilangan harta, ingat, harta itu adalah yang kita makan, ya kan? Yang kita pakai dan yang kita sedekahkan jadi pahala, yang ditinggalkan jadi rebutan. Coba saya tanya ibu-ibu sekarang, ibu-ibu kalau meninggal suami sekarang dengan harta melimpah ruah, siapa yang menikmati hartanya? Pasti dibilangnya ahli waris. Ya kan, ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ibu. Misalkan, mohon maaf sebalik, kalau ibu meninggal, ya kan, suami kaya, siapa yang menikmati hartanya? Ahli waris anak. Yakinkah suami ibu enggak nikah lagi? Berarti yang menikmati harta kita siapa? Pesaing kita. Ya kan? Tas Louis Vuitton yang baru beli kemarin belum sempat dipakai karena keburu sakit meninggal. Yang pakai siapa, Bu? Istri barunya. Tas fosil yang baru, ya kan? Apalagi kalau yang kelasnya Hermes, yang 400-800 juta. Masya Allah, istri kamu banyak banget ininya. Terima kasih, jazakallah khair. Sementara anti di mana? Di taman surga atau lubang api neraka? Tergantung hari ini. Kalau anti soleh sebelum meninggal mungkin di taman sorga. Kalau selama ini nyusahin suami, paling tidak, kalaupun tidak gagal di lubang api neraka, mampir. Mau berapa lama mampirnya? Ya kan? Dari beberapa uraian tadi bisa disimpulkan bahwa poligami itu adalah kebutuhan dan itu disyariatkan oleh Islam dalam kondisi tertentu buat kita.
Oleh karenanya wanita tidak boleh membencinya, apalagi mengingkarinya. Membenci apalagi mengingkarinya itu bisa menyebabkan apa? Ternodainya kesempurnaan iman kita, bahkan bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam karenanya waliyadzubillah. Dan jangan pernah menuduh suaminya ketika menikah, tidak ngasih tahu, oh suami saya zalim. Ya kan? Zalim enggak suaminya? Tidak. Zalim itu adalah ketika suaminya tidak memberikan hak Anda, itu baru zalim. Sementara kemudian ketika suami menikah lagi, itu bukan kezaliman. Sebab Anda, istri Anda dan istri berikutnya dan suami Anda itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Ya kan? Pasangan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kemudian saudari yang baru masuk ke dalam rumah tangga kita itu ada juga milik Allah. Justru ketika Anda melarangnya, itulah kezaliman. Ketika melarangnya, itulah merupakan kezaliman. Apalagi misalkan ahwat itu sedang butuh, ya kan, bantuan kita misalkan. Kalau dia tidak menikah bisa menyebabkan zina. Tetapi sebaliknya ketika Anda mengizinkannya atau membolehkan atau membiarkan saja, Masya Allah, berapa pahala yang kita dapatkan. Dan bisa jadi itu adalah jalan menuju surga kita. Tapi yang namanya ibu ada aja alasan. Kan pintu ke surga bukan hanya itu Ustaz, jalannya. Ya kan? Banyak jawaban untuk mereka. Tapi yang pasti kita tidak boleh mengingkarinya. Kalau kita misalkan tidak siap, saya tidak mengingkari poligami, tidak membenci poligami, tapi untuk saya diri pribadi, saya belum siap. Jangan kemudian mengingkari. Dulu, mohon maaf ini, ketika ada seorang ustadz lagi tenar-tenarnya mempoligami sekretarisnya, kemudian jamaahnya 2 bis keluar dari travel dia, ikut travel kita. Kenapa? Kami sebetulnya Pak Ustadz senang sama Ustaz, tapi begitu poligami kami benci, gak mau lagi katanya sama dia. Foto-fotonya dibuang sampai dari dompetnya. Jangan sebut lagi nama dia. Kok yang sakit hati kalian? Iya kan? Padahal yang sakit hati si fulan, yang nikmat si fulan. Ini tidak boleh mengingkari poligami. Sikap semacam ini, ya kan, tidak boleh. Itu bisa menjerumuskan pada kekufuran kalau setelah tegaknya hujah pada mereka. Tapi kalau kena kebodohan, mudah-mudahan itu ma'dzur dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ini barangkali yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu taala a'lam. Waktunya mepet rupanya ya. Tadi saya ingin jelaskan juga bagaimana kemudian kiat-kiat poligami dan ikhtiar. Kalau bisa, ya kan, ketika berikhtiar juga libatkan istri. Setelah dijinakkan begitu ya, jauh lebih bagus. Dan rata-rata alhamdulillah ketika istri itu tahu, dikasih tahu, bukan izin itu, kasih tahu, karena nggak ada syarat izin, ya kan, dikasih tahu dengan baik tujuannya apa dan seterusnya, berjanji begini-begini insyaallah, alhamdulillah rata-rata mereka nyarikan. Cuman sayang kalau mereka yang nyarikan selalu berpaket, ya kan, dari janda. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana sebagai istri kedua dari suami ana, Masya Allah. Ana dengan istri pertama tinggal dalam suatu rumah dan satu dapur, hanya beda kamar saja. Masya Allah. Cari yang begini ini, ya kan? Apakah ini dibenarkan dalam pandangan syariat Islam? Ya tidak masalah, yang penting beda kamar. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Rumah Rasulullah SAW itu berapa lebarnya? 16 meter, 4 kali 4. Kan ditinggalnya di kamarnya, ketika meninggal ditinggal kamar Aisyah. Ini menunjukkan bahwa itu ada kamar-kamar. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ana minta ke suami agar dipisah tempat-tempat tinggal rumah dan dapur kami, tapi jawaban istri pertama, buat apa rumah gak dibawa ke akhirat? Masya Allah. Ini dan suami ana selalu setuju dengan pendapat istri pertama,
Dan saya tidak setuju ketika suami ingin menikah lagi untuk istri yang ketiga. Ya, culas namanya ini. Anda udah masuk ke rumah orang, udah diterima, sekarang nggak nerima yang lain. Ini namanya zalim. Baru ini zalim namanya ini. Taib, saya sarankan ikhwan yang mau poligami juga pertimbangkan segala sisi termasuk kemudian tempat tinggal. Ini cerita bagus ini, tapi tidak semua orang mampu seperti ini. Ya apa tidak? Rata-rata nggak mau. Jangankan satu rumah, ketemu aja nggak mau. Itu mayoritas. Kalau ini luar biasa, ya kan? Ada Masya Allah satu ustadz, saya nggak sebutkan nama, saya yakin semua kita tahu. Rumah masih ngontrak-ngontrak, ya kan? Tapi baguslah walaupun ngontrak, tidak masalah gitu. Istrinya, hikmahnya adalah mengurangi, ya kan, perzinahan. Kemudian juga bagi yang kaya mengintas kemiskinan. Di mana sebab kemiskinan itu orang bisa kufur, orang bisa bermaksiat kepada Allah. Pencurian terjadi di mana-mana karena kemiskinan. Ketika ibunya yang janda misalkan dinikahi oleh antum, anaknya disekolahin, paling tidak mengurangi tingkat kejahatan itu terjadi. Di samping itu juga menghidupkan sunnah. Di tengah kemudian sunnah ini dibenci oleh semua orang, oleh mayoritas orang. Kita menghidupkannya, semakin berat kita mengamalkan suatu sunnah itu, tantangan semakin besar, semakin besar pahala yang didapatkan. Itu hikmahnya. Rasulullah bersabda, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Jadi besarnya pahala sangat tergantung besarnya ujian. Ketika kita mengamalkan poligami, sangat berat memang, tidak mudah. Wallahu ta'ala alam. Jika ada seorang suami yang mempunyai 3 istri, ketika suami mendatangi rumah setelah salah satu istrinya dalam keadaan berwudu, apakah suami juga harus berwudu ketika mendatangi rumah istri lainnya? Apakah yang demikian termasuk salah satu contoh berbuat adil kepada istri? Ya tidaklah. Wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, kan begitu. Kalau mau sholat, qadarullah misalkan dia telat sholat di masjid, pergi setelah rumah istrinya, dia berwudu pengen sholat di rumah istrinya, sementara kemudian pergi ke rumah istri yang berikutnya waktu duha, ya kan? Dia udah sholat duha barangkali mungkin di masjid, dia dalam batal kemudian dalam perjalanan, ya nggak mesti harus wudu juga gitu. Adil sebetulnya ada 2 ya. Adil itu ada 2 macam. Ada adil yang mampu dilakukan oleh setiap manusia, insya Allah kalau dia komitmen terhadap agamanya, yaitu adil yang sifatnya materi. Seperti materi itu rumah, mobil, jumlah jajan tiap bulan, kebutuhan, ya kan? Itu kebutuhan apa? Material. Itu wajib adil, dan adilnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau istri pertama punya anak 10, yang kedua misalkan punya anak 2, jangan kemudian yang ke 10 juta, ini 10 juta, itu tidak adil. Misalkan ke yang 10 15 juta, yang ke sini 5 juta, itu adil sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Kalau rumah yang pertama punya anak 10, gede, kamarnya besar, kurasinya besar, sementara yang punya anak 2, ya kan, apakah harus sama? Tidak. Sesuai dengan kebutuhan, itu namanya adil. Makanya adil itu artinya menempatkan sesuatu, ya kan, pada tempatnya. Menyelisihinya kezaliman. Ketika memberikan sama, maka yang dizalimi istri pertama. Kemudian yang kedua, adil yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia hatta sekelas Rasulullah SAW, yaitu adil yang bersifat imateri. Ini yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 129, "Walan tastadiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian berusaha keras untuk melakukannya. Apa adil yang dimaksud di sini? Sementara di ayat 3 surah An-Nisa syaratnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak adil, maka hanya satu istri, kan begitu. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para orang yang benci terhadap poligami, termasuk kaum feminis.
Allah saja menafikan tidak mungkin adil, maka poligami itu tidak ada dalam Islam. Imam Zarkasi, Imam Zarkasi, sehingga saya adalah orang pertama yang menafsirkan Al-Quran, dan ini termasuk muskilul Quran, memberikan solusi penafsiran antara ayat 3 dengan ayat 19 dari surah An-Nisa yang sama. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, sehingga juga Abu Dawud, ashabus sunan secara umum, bahwa kata beliau di ayat 3 itu berkaitan dengan adil yang bersifat materi. Yang bersifat materi, termasuk tadi yang haji, kalau satu hajikan, kalau mampu hajikan juga yang lain, kan begitu. Itu adil yang materi. Kalau tidak lakukan, suami zalim. Yang kedua yang sifatnya imateri, yaitu berupa apa? Cinta, kasih sayang, kecenderungan hati kepada salah seorang. Dan ayat ini konon turun kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sangat cenderung kepada Aisyah dibanding istri yang lain. Makanya Rasulullah pada situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza qasami fima amlik fala talumanni bima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, dan jangan kau cela aku terhadap apa yang kau miliki dan yang tidak aku miliki. Berdasarkan hadis ini, Imam Az-Zarkasi rahimahullahu taala menafsirkan bahwa yang dimaksud dari ayat 129 itu dari surah An-Nisa, yang tidak mungkin orang berbuat adil, adalah yang sifatnya imateri. Kayaknya kamu cenderung ke dia, ya kamu nggak adil. Itu tidak bisa adil manusia, Rasulullah aja nggak bisa adil. Tapi kita berusaha untuk seadil mungkin dalam masalah ini, dan kita tidak dituntut di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tetapi urusan materi itu harus adil. Dalam urusan ini itu tergantung kepada kondisi kita, dan minta kepada Allah agar bisa adil semampu yang bisa kita lakukan. Rasulullah saja tidak sanggup, karenanya kemudian lebih cenderung kepada Aisyah dibanding istri-istri yang lain. Wallahu taala a'lam. Bagaimana jika ada suami yang sudah menikah 2 kali, kemudian ingin menikah lagi untuk ketiga kalinya, sementara kemampuan finansialnya sedang menurun, di mana yang memberikan nafkah kedua istrinya saat ini tersendat-sendat. Suami beralasan ingin menikah lagi untuk membuka jalan rezeki. Itu modus namanya. Ya kan? Ucapannya bisa benar kalau dia betul tulus dari hati, ingin menjalankan syariat Islam, ingin membantu saudaranya dari yang janda misalkan, atau yang gadis mungkin belum menikah gitu ya. Dia karena Allah ingin barang-barang sudahlah kita nikmati bersama hidup ini. Bisa jadi karena ini ketakwaan kepada Allah, Allah berikan jalan keluar benar. Tapi kalau ini modus, kan Allah tahu niat ada yang ada dalam hati kita. Ya kan? Itu modus saja. Atau mungkin dia nyari yang ketiga istri yang kaya, bisa jadi kan? Bisa jadi apa tidak? Bisa jadi. Makanya cari janda yang kaya. Kan gitu. Janda kaya yang usianya udah 59 tahun. Insya Allah yang kedua nggak akan repot itu, nggak akan marah-marah. Apalagi jatuh umat Nabi Muhammad itu kan usianya cuma 60 tahun, tinggal setahun itu. Mungkin yang dua sering berdoa, ya Allah mudah-mudahan cepat husnul khotimah, biar suami dapat 1/4 gitu kan, kejibratan yang lainnya. Karena ada ikhwan nikah, dia masih muda usia 24 tahun, istrinya udah tua, punya anak 6. Saya juga kaget awalnya, Masya Allah. Dia bilang kata temannya, Pak Ustadz, memang dia janda punya 6, tapi perusahaannya banyak banget. Saya bilang ada stok lagi gak? Ya kan? Ini Masya Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan kita husnudon saja. Ya kalau mau nikah lagi kan itu tanggung jawab dia. Seperti itu. Dan kalau bisa sambil bantulah, sambil bantu, sambil usaha. Karena istri sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud itu kan kaya, Abdullah bin Mas'ud miskin.
Dia gemar bersegah pada orang lain. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yang lebih berhak terhadap hartamu itu adalah anak kamu dan saya. Enak aja kata dia, aku laporkan dulu ke Rasulullah. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, apa kepada Rasulullah? Shadaqa Ibnu Mas'ud. Betul apa yang kata Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Asma binti Abi Bakar itu anak pengusaha kaya. Siapa enggak kenal Abu Bakar? Itu manusia kaya. Beliau nikahkan putrinya dengan Zubair bin Awam, miskin. 2 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu orang miskin. 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga orang kaya. Asma itu anak orang kaya, hidup biasa kaya, serba kecukupan. Dinikahkan oleh sahabat mulia Abu Bakar dengan Zubair karena tahu agamanya baik. Asma terkadang mencari apa? Kayu bakar ke gunung, kemudian turun dan dijual untuk membantu ekonomi keluarganya. Ini juga bisa dilakukan oleh Asma yang 2 ini. Bantu suami Anda. Jangan kemudian dipasrahkan, udahlah biar nggak poligami, biar dia miskin, belangsakan. Jangan begitu. Kalau bahagia juga kan Anda juga bahagia. Bukankah kemudian idkhalul surur itu juga sedekah? Ketika kita membuat orang itu senang, itu sedekah. Itu kalau ke orang lain aja dapat pahala, bagaimana dengan ini suami kita yang menjaga agama kita, yang memberikan keturunan pada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saatnya saling membantu, bukan bermusuhan. Karena kita menikah itu untuk bersaudara, bukan untuk saling menjegal satu sama lainnya. Wallahu taala alam. Bagaimana menyikapi suami yang berniat poligami namun istri melihat bahwa suaminya tidak mampu baik secara finansial maupun ilmu syar'i. Suami sempat diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita lain tanpa sepengetahuan istri. Dan ketika ketahuan, suami berdalih hal tersebut dilakukan sambil menunggu istri siap untuk dipoligami. Ingat, jangan pernah main api. Tidak boleh lakukan hubungan terlarang. Ada kasus di Depok, ikhwan sama-sama ngaji, akhwatnya sama-sama ngaji sampai terjadi perzinahan. Pernah juga kemudian di Jakarta Utara, ini curhatan ke saya dari suaminya, sampai juga terjadi perzinahan awalnya dari telepon. Jangan kena dia nyunah kok. Jangan. Setan itu lebih pintar untuk menggoda kita, untuk terjerumus dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nikah, jangan kemudian pacaran dan segala macam. Yang namanya, mohon maaf, kita enggak nyalahkan jandanya, karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Janda itu gampang tergoda. Berapa banyak kemudian janda menjadi perbincangan. Kenapa? Karena memang butuh bimbingan. Di saat ada orang memberikan harapan, sungguh nunggu, itu apapun dia bisa lakukan. Apalagi mungkin lama dia tidak menikah, sangat mudah setan menggoda dia. Oleh karenanya, jangan pernah berhubungan gelap semacam ini, hubungan tidak syar'i, main chat dan segala macam, jangan sampai itu terjadi. Kita nyunah, seperti saya katakan, bukan hanya ada pada jenggot kita, pada jilbab kita, tetapi nyunah itu seluruh hidup kita harus nyunah. Seperti wallahu taala alam. Yang terakhir, Ustaz, saya mau bertanya bagaimana status jika istri meninggal dan memiliki harta atas namanya, apakah menjadi sepenuhnya hak anak atau dipegang suami? Menurut riwayat, bagaimana status harta Khadijah sepeninggalnya? Taib, gini, kalau itu adalah harta istri itu bisa dari warisan orang tuanya, bisa hasil kerjanya, hadiah dari temannya, kemudian nafkah suami kepada dia, sumber hartanya itu. Maka ketika dia meninggal, itu dibagikan secara waris. Setelah hak yang terkait dengan harta dikeluarkan, mungkin punya utang dan seterusnya, baru kemudian ditinggalkan sebagai waris. Suami kalau dia punya anak dapat 1/4, kalau enggak punya anak itu setengahnya. Kemudian kalau enggak punya anak, siapa pewaris sisa? Adalah orang tuanya. Ibunya juga dapat. Kalau enggak punya anak dapat berapa? 1/3. Kalau punya anak 1/6. Kan begitu. Kemudian kalau misalkan punya anak, punya anak perempuan saja, kalau 1 anaknya dapat setengah, sisanya pewaris sisa adalah orang tuanya, ibunya juga dapat, kan begitu, dan seterusnya. Sekarang ini nggak dijelaskan anaknya berapa, jenis kelaminnya apa, dan siapa yang meninggal dan hidup pada saat dia meninggal. Yang jelas hartanya ini bukan mutlak milik suami, tetapi milik ahli waris. Ahli warisnya dalam hal ini adalah suaminya
anak-anaknya dan kedua orang tuanya kalau masih ada, yang masih hidup minimal di saat sang istri itu meninggal. Ya kan? Wallahu taala alam. Itu pembagian, termasuk Khadijah juga demikian. Ini barangkali yang bisa sampaikan pada pertemuan ini. Saya mohon maaf karena ada kajian nanti di Bogor. Karena udah 3 kali gagal ke sini. Saya kamit tadi sama driver saya bilang kita harus berangkat jam 6. Berangkat jam 6.30, nyampe sini jam 7.46. Saya bilang mohon maaf saya terlalu cepat. Ternyata enggak macet sekarang, alhamdulillah. Ya kan? Bisa sampai ke sini dan kita duduk di situ tadi habis makan di sana. Ya kan? Tapi dimulai kajiannya jam 10-an tadi. Sayang waktunya, mestinya jam 9.30 sebagaimana terjadwal agar bisa banyak yang disampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sudah mewakili dari tema itu. Intinya bahwa kita tidak boleh membenci poligami sebab konsekuensinya itu bisa menyebabkan kufur atau paling tidak bisa menyebabkan terkikisnya kesempurnaan iman kita setelah tegaknya hujah kepada kita. Ya kan? Kalau misalkan tidak siap poligami, kita katakan, ibu-ibu khususnya, saya tidak mengingkari poligami, tidak membenci poligami, tapi untuk diri pribadi saya belum siap. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah supaya siap. Ya kan begitu kan? Harus minta kepada Allah. Jangan maksa suaminya. Ya kan? Minta kepada Allah supaya dikasih kesiapan. Apalagi suami tidak terbendung hasratnya, misalkan mau tidak mau kita harus mendua. Jangan pernah karena suami poligami lalu minta cerai, karena belum tentu setelah Anda cerai dengan suami Anda mendapatkan kebahagiaan. Siapa tahu, ya kan? Dengan mungkin selama ini suami kurang perhatian kepada Anda, setelah menikah sehingga kemudian menjadi Anda bahagia. Setelah beri poligami, tidak mustahil Allah akan memberi, karena pernikahan itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membuat segala sesuatu, ya kan, yang sulit menurut kita tidak indah bisa menjadi indah pada waktunya. Wallahu taala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata